Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kekuatan untuk menjalankan segala aktivitas kita walaupun sedang di masa pandemi sekarang ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada pengikutnya, khususnya kepada kita semua selaku umat akhir zaman, dan semoga kelak kita digolongkan kepada umat yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Kembali lagi bersama saya Saiful Sa'ban dengan NIM 1902288 dari Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Akan mereview sebuah buku yang berjudul Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan, yang mana buku tersebut ditulis oleh Dr. Nurwajah Ahmad Eki, dan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendekatan dan metode tafsir. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang buku ini, kita akan perkenalkan terlebih dahulu profil dari penulis buku Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan. Beliau yang bernama Dr. Nurwajah Ahmad Eki, lahir di Bandung tahun 1951. Beliau merupakan pakar di bidang tafsir dan pendidikan Islam. Di samping beliau mengajar, beliau pun aktif di berbagai organisasi seperti di organisasi MDI, MUI, dan LPTQ Jawa Barat. Adapun beliau mengampu mata kuliah adalah tafsir sosial, tafsir tarbawi pada konsentrasi pendidikan dan teologi pendidikan. Di samping itu, beliau pun mengemban tugas menjadi asesor BAN PT Dikti Diknas yang bertugas menilai prodi PAI dan kependidikan Islam sejak tahun 1994. Kemudian, tujuan beliau menulis buku ini adalah berorientasi untuk mencari dan mengungkap prinsip-prinsip pendidikan yang ada dalam Al-Quran, dan juga memudahkan para penuntut ilmu untuk mencari referensi terkait tafsir tarbawi atau tafsir bidang pendidikan. Sungguh luar biasa, bukan? Beliau merupakan seorang yang sudah terjun lama di bidang pendidikan dan juga pakar di bidang tafsir, sehingga buku Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan ini menarik untuk kita bahas dan untuk kita review. Baik, selanjutnya kita akan memperkenalkan bab apa saja yang ada di dalam buku Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan. Di dalam buku ini terdapat 7 bab pembahasan. Bab yang pertama membahas tentang daur kehidupan manusia. Di bab kedua tentang keunggulan dan kelemahan manusia.
Bab yang ketiga membahas tentang evaluasi Qur'ani. Kemudian bab keempat membahas tentang lingkungan. Bab kelima tentang Luqman, profil orang tua bijak. Bab keenam interaksi guru murid. Dan yang terakhir yaitu bab 7 membahas tentang nilai-nilai pendidikan dalam 4 surah pertama, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5, surah Al-Qalam ayat 1-4, Quran surah Al-Mudaththir, dan juga Quran surah Al-Muzammil. Kemudian di dalam ketujuh bab yang sudah disampaikan, ada 3 bab yang merupakan pembahasan yang sangat menarik. Menurut saya itu ada di bab 5 tentang Luqman, profil orang tua bijak, yang mana pembahasan ini diambil dari analisis Quran surah Luqman ayat 12-19. Kemudian di bab 6-nya tentang interaksi guru murid, yang mana diambil dari analisis Quran surat Al-Kahfi ayat 60-82. Dan di bab ke-7 yaitu tentang nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran, yang mana diambil dari 4 surah pertama yang diturunkan dalam Al-Quran. Setelah kita bahas bab yang ada di dalam buku tafsir ayat-ayat pendidikan, kita berikan gambaran nih tentang ada apa aja sih di setiap babnya, dan juga buku ini tuh seperti apa menyampaikan isi yang terkandung di dalam buku tersebut. Di setiap babnya, buku ini menyajikan ayat-ayat yang terkait dengan pembahasan yang ada di setiap babnya. Kemudian disajikan dengan pembahasan yang mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, setelah dimunculkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan babnya, diberikan juga pembahasan secara istilah-istilah yang ada di dalam mufradat per mufradat ayatnya. Lalu diberikan penjelasan juga secara global, sehingga memudahkan kita untuk memahami secara keseluruhan ayat-ayat yang dijelaskan, yang disampaikan dalam bab per babnya. Selain itu juga di dalam bab per babnya disampaikan juga asbabun nuzulnya, munasabah ayatnya, analisis ayat dengan kehidupan secara nyata, yang mana hal tersebut juga menjadi bagian yang menarik di dalam penyampaian isi dalam buku tafsir ayat-ayat pendidikan. Dan juga di bagian akhirnya penulis memberikan catatan-catatan yang menjadi sumber rujukan dari isi pembahasan bab per babnya, sehingga kita selaku pembaca semakin dimudahkan untuk mencari referensi lain yang tercantum di dalam catatan-catatan yang menjadi sumber rujukan pembahasan per babnya. Jika isi buku ini dijelaskan secara rinci, jelas sangat banyak memakan waktu. Untuk itu, saya akan memberikan gambaran ringkas tentang isi buku tafsir ayat-ayat pendidikan ini. Dan dapat saya simpulkan bahwasannya ringkasan dari buku ini terdapat pada bab terakhir, yaitu tentang nilai-nilai pendidikan yang ada dalam Al-Quran, analisis dari 4 surah pertama dalam Al-Quran. Secara ringkas, bahwasannya dalam buku ini menjelaskan tentang konsep pendidikan. Hal yang pertama harus disampaikan oleh seorang pendidik adalah tentang hal-hal yang terkait indrawi. Kemudian
Kemudian yang kedua yaitu tentang hal-hal yang harus disampaikan tentang spiritual atau hal-hal yang abstrak. Setelah keduanya disampaikan, yakni tentang hal-hal yang indrawi dan juga spiritual, maka yang ketiga adalah bagaimana proses pengajaran untuk mengungkapkan gagasan sehingga menjadi hasanah keilmuan. Dan yang keempat, setelah proses ketiganya dilaksanakan, maka selanjutnya adalah upaya-upaya untuk meningkatkan pembelajaran sehingga upaya yang dilakukan ini menjadikan seorang pencari ilmu mendapatkan ilmu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran dari buku ini tentang pendidikan yang ada dan dijelaskan, baik itu secara konsep dan juga nilai-nilai yang diambil dalam Al-Quran. Jadi seperti itu teman-teman terkait review dan ringkasan tentang buku tafsir ayat-ayat pendidikan. Buku ini memang sangat rekomendasi untuk teman-teman yang sedang belajar atau menempuh pendidikan tentang tafsir ayat-ayat pendidikan. Dengan begitu akan menambah wawasan, menambah keilmuan dan hasanah baru terkait tafsir tarbawi atau tafsir pendidikan. Semoga dengan informasi yang disampaikan tentang review buku tafsir ayat-ayat pendidikan ini menjadi hal yang menggugah untuk membaca bukunya secara langsung. Jelas, insya Allah akan memberikan ilmu yang baru, wawasan yang baru bagi pembacanya. Akhir kata dari saya Sahabat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan keliruan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Undur man qala wala tanzur man qala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.